adanya aturan yang begini begitu, tanpa adanya ikatan yang membuat saya jadi repot. Ada yang seperti itu karena dia tidak bisa lepas dari masa lalu. Padahal di sini ketika kita sudah berumah tangga, memang kita harus mampu merubah perlahan, ya, secara perlahan harus kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang ketika terpaksa harus dilakukan, justru itu tidak membuat pasangan bahagia. Contohnya, ya kalau masa lalu Anda baik, ketika masa lalu Anda gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kembali Kang Kumis bersama Anda tentunya, dan Kang Kumis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis. Nah, dan juga pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 4 hal, ya, pemicu perselingkuhan yang sulit dihindari. Ini apa saja sih sebetulnya yang membuat seseorang atau pasangan ini justru menjadi terpicu dengan hal-hal yang sebelumnya tentunya tidak ingin dilakukan, ya. Siapa sih yang ingin rumah tangganya tidak bahagia hanya karena sebuah perselingkuhan? Nah, ini tentunya adalah ada beberapa hal yang harus dihindari agar kita bisa mengurangi titik-titik pemicu perselingkuhan yang bisa saja terjadi di tengah kehidupan rumah tangga, sahabat semua. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu sahabat ketahui, bahwa sebetulnya yang pertama adalah karena sering pasangan melakukan sebuah intimidasi atau penekanan terhadap pasangan. Nah, padahal apa yang ia lakukan ini belum tentu sesuai dengan apa yang sedang ia curigai. Nah, contohnya misalnya ketika seorang pria memaksa seorang istri harus mengakui perbuatannya, padahal sang istri tidak melakukan apapun, atau bahkan sebaliknya. Ya, justru hal-hal ini biasanya penekanan seperti ini dilakukan ketika seseorang ini lebih dulu melakukan perselingkuhan. Nah, jadi penekanan ini sebetulnya kadang-kadang dilakukan hanyalah untuk terus mempertahankan bahwa seakan-akan yang berselingkuh itu bukan si pria tapi si wanita ketika itu dilakukan oleh seorang pria. Begitu pula sebaliknya ketika itu dilakukan oleh seorang wanita. Jadi intinya hal itu biasanya adalah untuk menutupi apa yang sedang ia lakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merasa ada yang kurang. Ada yang kurang ini luas. Kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya finansial. Ini. Padahal kadang-kadang orang mau, ya, menjadi pasangannya karena mungkin banyaknya komitmen atau janji-janji yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini biasanya hal ini dilakukan juga karena pada waktu itu, ya, ini sedang sayang-sayangnya dan sekaligus ingin menciptakan ketertarikan dari sisi lain. Nah, karena jujur, ya, ketika seseorang mencintai seseorang, ini tidak semuanya loh dengan alasan hati saling mencintai, ya. Banyak orang yang mencintai seseorang mungkin karena hartanya, mencintai seseorang karena ada tekanan dari pihak lain, misalnya nggak enak sama orang tua, semata-mata hanya ingin membahagiakan orang tua, walaupun pada dasarnya ketika itu tetap terjadi, seseorang akan tersiksa karena bagaimanapun, ya, tersiksa dari sisi perasaan, karena seseorang sampai kapan sih harus berperan sebagai orang lain? Artinya ketika memang orang yang ada di hadapannya sebagai pasangan ini justru orang yang tidak ia cintai. Inilah alasan-alasan seperti ini juga memang harus kita pahami. Jujur, banyak orang yang saya tanya, dia mengatakan, oh, saya mencintai dia bukan karena orangnya saya nggak peduli, tapi karena dia tajir. Nah, ini salah satunya, dan ini ada di dalam kehidupan atau di tengah kehidupan masyarakat kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah urusan seksualitas. Nah,
Kita tahu bahwa hal itu adalah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa kita hindari untuk selamanya. Artinya, di sini bisa jadi seseorang berselingkuh karena dia memiliki sebuah kekuatan yang cukup tinggi ya, barangkali bahkan dia merasa bahwa itu tidak cukup hanya dengan satu orang, maka orang tersebut akhirnya berselingkuh untuk mencukupi hasrat tersebut. Nah, ini ada yang alasannya seperti itu. Nah, ini juga punya alasan sendiri tentunya kenapa kamu selingkuh sama dia. Bisa jadi dengan terus terang dia menjawab dia kuat dari sisi itu ya. Ini karena ketika sudah bicara tentang kelainan tersebut, maka yang bisa merasakan adalah orang yang sedang mengalami kelainan. Nah, inilah perlunya di sini adanya berbeda pendapat tapi saling memahami. Mungkin bagi kita melakukan hubungan suami istri yang melewati dosis atau melebihi dari sebuah kebiasaan, ya, batas-batas normal, ini kan hal yang luar biasa menurut kita orang-orang yang tidak mengalami seperti itu. Tapi bagi yang mengalami seperti itu memang itu sebuah keharusan, karena ketika tidak itu akan berpengaruh ke mentalitas seseorang. Jadi ini harus kita pahami juga ya. Jadi kita tidak mudah menyalahkan orang lain karena apa yang ia rasakan dengan yang kita rasakan tentunya berbeda. Kemudian yang keempat adalah tidak bisa lepas dari masa lalu. Ya, tidak bisa lepas dari masa lalu. Jadi masa lalunya yang pernah ia alami tentunya adalah justru masa lalu yang sekarang di luar dugaan. Ya, jadi dia merasa bahwa oh ternyata saya lebih enak waktu saya masih sendiri, saya bisa menentukan pilihan, saya bisa melakukan apa saja tanpa adanya aturan yang begini begitu, tanpa adanya ikatan yang membuat saya jadi repot. Ada yang seperti itu karena dia tidak bisa lepas dari masa lalu. Padahal di sini ketika kita sudah berumah tangga, memang kita harus mampu merubah perlahan ya, secara perlahan harus kita rubah kebiasaan-kebiasaan yang ketika terpaksa harus dilakukan, justru itu tidak membuat pasangan bahagia. Contohnya, ya kalau masa lalu Anda baik, ketika masa lalu Anda kelam. Bahkan kekelaman masa lalu Anda ketika terus Anda lakukan dapat menyakiti perasaan pasangan. Ini kan butuh waktu untuk penyesuaian. Ya. Jadi artinya bagaimana agar kita terhindar dari masalah-masalah lalu ya. Masa lalu yang ketika harus tetap kita pertahankan, kita lakukan justru dapat merusak hubungan. Ini solusinya adalah kita harus jujur dan kita akui bahwa ternyata cinta yang baik, cinta yang tulus adalah butuh sebuah pengorbanan yang serius. Ini harus kita pahami juga. Ketika memang Anda betul-betul mencintai pasangan Anda, maka saya yakin cepat atau lambat Anda akan mendapatkan kemudahan untuk melupakan masa lalu demi pasangan Anda tercinta, ya. Jadi jangan bilang sulit ketika Anda belum mencoba, ya. Mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat panjang buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.